Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwanil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebelum kita mulai pengajiannya, saya berharap maju aja ke depan. Kesini nih. Kenapa ke samping sini? Saya nggak makan orang kok. Silahkan. Lagi pula kita mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sunnah. Mendekat kepada yang menyampaikan itu adalah sunnah. Di dalam Sahih Muslim dari hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an mengenai kedatangan malaikat Jibril alaihissalam. Ketika beliau datang ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang perkara-perkara agama. Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril alaihissalam? Beliau datang ke depan. Kemudian mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah beliau bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, beritakan kepadaku tentang Islam. Kemudian dijawab. Lalu beliau bertanya tentang iman, lalu tentang ihsan, lalu tentang hari kiamat dan tanda-tandanya. Sampai akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Ini adalah Jibril alaihi salam. Beliau datang kepada kalian untuk mengajari perkara-perkara agama kalian. Jadi ini sunnah. Ya. Mendekat kepada yang menyampaikan ilmu itu adalah sunnah yang insya Allah kalau niatnya untuk mengamalkan apa yang diajarkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pahalanya besar insya Allah. Datang di dalam hadis Abi Waqid Al-Laythi di dalam Sahih Al-Bukhari mengenai 3 orang yang masuk ke dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Nabi bersama para sahabatnya, beliau menyampaikan perkara-perkara agama. Orang yang pertama masuk karena melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum sedang berkumpul. Nabi menyampaikan tentang perkara-perkara agama. Maka orang yang pertama ini masuk dan mencari tempat yang paling depan, mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia antusias untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu masuk orang yang kedua. Orang yang kedua bersikap beda. Melihat ada majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukannya? Dia merasa malu. Kayaknya anak nggak pantas kalau duduk di depan. Enaknya anak duduk di belakang aja. Akhirnya dia duduk di belakang karena malu. Kemudian setelah itu masuk orang yang ketiga.
Orang yang ketiga, begitu melihat majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukannya? Dia merasa enggak butuh kepada perkara-perkara agama yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berpaling. Justru dia tinggalkan masjid. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari majelisnya, beliau mengatakan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, "Ala ukhbirukum binaba'its tsalatsah." Maukah aku beritakan kepada kalian tentang 3 orang tadi? Para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Benar ya Rasulullah, beritakan kepada kami. Maka beliau bersabda, "Ammal awal." Adapun orang yang pertama masuk, awa ilallah fa'awahullah. Orang yang pertama masuk adalah orang yang mencari perlindungan kepada Allah, maka Allah memberikan dia perlindungan. Jadi duduk di depan, antusias kepada ilmu yang disampaikan agar kita dilindungi oleh Allah, agar kita dijaga oleh Allah dari berbagai macam keburukan, karena kita perhatian kepada agamanya, maka akan dilindungi oleh Allah. Wa amma tsani, adapun orang yang kedua, kata beliau, istahya minallah fastahyallahu min. Orang yang kedua itu malu-malu terhadap Allah, maka Allah pun malu terhadapnya. Maksudnya bagaimana? Kata para ulama, bahwa orang ini merasa malu terhadap kebaikan, malu untuk hal yang positif, maka kebaikan itu juga malu kepadanya, maka Allah tunda kebaikan untuknya. Kenapa dia duduk di belakang? Maka Allah akan mengakhirkan kebaikan kepadanya, karena dia pun duduk di belakang, ya. Bahkan di dalam perkara salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan mengenai orang-orang yang suka di saf yang paling belakang atau saf yang berada di belakang, kata beliau, la yazalu qaumun yata'akhkharun. Senantiasa ada suatu kaum yang suka terlambat sehingga dia berada di belakang, hatta yuakhirahumullah, sampai mereka pun akan diterbelakangkan oleh Allah. Maka kalau kita maju untuk kebaikan, nggak ada malu di dalam kebaikan, maka Allah akan mencurahkan kebaikan itu untuk kita. Karena prinsipnya di dalam Islam, al-jaza'u min jinsil amal, bahwa setiap perbuatan itu dibalas sesuai dengan amalannya. Nah, yang para orang yang ketiga, Nabi mengatakan, wa amma tsalits, adapun orang yang ketiga, a'radha 'anillah fa'aradallahu anhu. Orang yang ketiga adalah orang yang berpaling dari Allah, merasa enggak butuh kepada majelis ilmu, enggak butuh kepada ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lihat ada pengajian, bukannya ikut, tapi malah meninggalkan masjid. Ini orang yang berpaling dari Allah, maka balasannya Allah pun meninggalkan dia. Kalau Anda merasa tidak butuh kepada agamanya, Anda juga akan dibiarkan Allah di dalam kesengsaraan-kesengsaraan menjalani kehidupan ini. Orang yang melupakan Allah akan dilupakan oleh Allah. Orang yang berpaling dari Allah akan ditinggalkan oleh Allah. Yang butuh siapa? Kita atau Allah? Kita. Allah tidak butuh kepada siapapun dan kepada apapun, karena salah satu sifat Allah yang khusus dengannya adalah al-ghina'ul mutlaq, kekayaan yang mutlak, yang tidak butuh kepada siapapun dan juga apapun. Antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Kalian yang butuh kepada Allah,
sedangkan Allah adalah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Maka kalau kita sudah tahu sunnahnya, kalau datang ke majelis pengajian, duduklah di depan, mendekatlah kepada ustadznya. Urusan faham atau tidak faham, ngerti atau tidak ngerti, itu urusan belakangan. Yang penting hadir dan duduklah di depan. Semoga dengan niat yang baik, semangat dan antusias yang baik, maka Allah akan membalas kita dengan keberkahan-keberkahan di dalam kehidupan kita ini. Begitu ya. Barakallahu fikum. Tema pengajian kita pada kesempatan kali ini ya, adalah tentang bagaimana menjadi penduduk surga. Di sini ada yang nggak mau masuk surga? Kayaknya nggak ada ya. Ya sudah pasti, setiap orang menginginkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Surga yang penuh dengan kasih sayang Allah. Dikatakan di dalam Sahih Al-Bukhari, Allah mempunyai 100 rahmah. Yang satu rahmat Allah itu Allah turunkan ke alam semesta ini, yang dengannya berlangsung kehidupan dari awal penciptaan alam semesta sampai datangnya hari kiamat. Cuma satu dari kasih sayang Allah itu dibagi-bagi oleh makhluknya, sehingga alam ini berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Cuma satu. Mana yang 99 rahmatnya? Yang 99 rahmatnya disimpan oleh Allah untuk akhirat. Makanya kesenangan-kesenangan surga itu tiada tanding, tiada tara. Sampai digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang di dalam hadis Abi Hurairah di dalam As-Sahihain, beliau mengatakan tentang nikmatnya, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Karena saking nikmatnya kesenangan-kesenangan surga, dikatakan oleh beliau bahkan mata manusia ini tidak pernah melihatnya, telinga manusia tidak pernah mendengarnya, dan bahkan tidak sekalipun terbetik di dalam hati-hati mereka karena saking nikmatnya. yakni tentang hakikat dari kenikmatan tersebut. Namanya mungkin sama, ya. Mereka akan diberi di dalam surga itu sesuatu yang secara namanya sama. Wa utubihi mutasyabiha, kata Allah. Mereka akan diberikan sesuatu yang sama. Sama apanya? Namanya. Lalu yang tidak terbayangkan, bahkan tidak terbetik di dalam hati manusia itu apa? Hakikatnya. Kenapa? Karena hakikatnya sesuatu yang dipenuhi dengan kasih sayang Allah yang Allah simpan di dalam kehidupan akhirat kelak. Ya. Jadi kalau antum makan suatu saat kok enak banget masakannya, bayangkan surga nggak akan seperti ini. Lebih daripada itu, bahkan nggak terbayangkan. Begitu pula minumannya, begitu pula pasangan-pasangannya, segala sesuatu yang ada di dalam surga. Namun apa yang paling nikmat? Melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang di dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah di dalam Sahih Muslim, hadis yang panjang. Di akhirnya disebutkan bahwasanya Allah Tabaraka wa ta'ala mendatangi penduduk surga dan Allah mengatakan, adakah sesuatu yang belum aku berikan kepada kalian? Penduduk surga mengatakan, ya Allah, Engkau telah memberi nikmat kepada kami yang Engkau tidak pernah berikan kepada seorang pun selain kami. Engkau masukkan kami ke dalam surgamu, Engkau jauhkan kami dari api nerakamu. Maksudnya apa lagi yang tersisa? Maka Allah Tabaraka wa ta'ala menyatakan bahwasanya ada sesuatu yang akan aku berikan kepada kalian. Disebutkan di bagian akhir dari hadis bahwasanya Allah Tabaraka wa ta'ala menyingkap hijabnya
Dan hijab Allah itu wa hijabuhun nur. Hijabnya Allah adalah cahaya. Begitu Allah menyingkapnya, maka para penduduk surga bernikmat-nikmat dengan melihat kepada wajah Allah. Bagaimana tidak? Kita saja nih sebagai manusia yang hidup di dalam kehidupan ini, kita sebagai laki-laki, gimana rasanya kalau melihat perempuan cantik? Kita terpukau, bukan? Cantik banget. Karena saking cantiknya kita bisa melupakan kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau sedang nyuap nasi bisa salah masuk tuh. Dan begitu juga perempuan kalau melihat pria yang ganteng. Kejadian kan di masa Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana wanita-wanita yang melihat beliau sampai memotong-motong, gak kerasa memotong-motong tangannya karena saking gantengnya. Dari mana sumber kecantikan para wanita-wanita yang cantik tadi dan laki-laki yang ganteng tadi? Sumber kecantikan dan kegantengannya, keindahan itu datangnya dari mana? Siapa sumbernya? Allah. Maka tak akan terbayangkan betapa nikmatnya ketika seorang hamba melihat kepada wajah Allah di dalam surga kelak. Karena kepuasannya bukan kepuasan fisik. Kepuasannya adalah kepuasan batin yang jauh lebih dahsyat daripada kepuasan fisik. Sehingga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kesenangan di dalam surga yang paling disukai oleh penduduk surga melebihi daripada melihat wajah Allah. Dan bagaimana rasa nikmatnya seorang hamba melihat kepada wajah Allah, sampai sejauh mana dia bisa menikmati hal tersebut, itu dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, tergantung sejauh mana dia bisa menikmati hubungannya kepada Allah di dalam ibadahnya ketika di dunia. Semakin dia menikmati hubungannya, interaksinya dengan Allah, komunikasinya dengan Allah di dalam ibadahnya ketika di dunia, maka di akhirat kelak dia akan semakin merasakan nikmatnya melihat kepada wajah Allah. Karena semua rasa cinta dan kerinduannya terpuaskan kepada Robnya yang selama ini dia telah menjalin hubungan baik kepadanya ketika di dunia. Maka tak ada kesenangan yang paling disukai oleh penduduk surga melainkan melihat kepada wajah Allah. Ya. Mungkin banyak yang berpikir bahwa yang paling nikmat itu ketika berhubungan dengan bidadari-bidadarinya. Salah. Itu kan syahwat kita ketika di dunia. Tapi hakikatnya di dalam surga nggak ada yang akan mengalahkan kenikmatan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka setiap orang yang beriman pasti mendambakan bagaimana dia bisa masuk ke dalam surga. Apa yang membuat seorang hamba bisa masuk ke dalam surga Allah? Siapa yang jawab? Ada yang tahu? Rahmatnya. Masya Allah. Bukan karena amalan kita. Karena kalau kita, coba kita berpikir logis ya. Kita beribadah kepada Allah. Berapa sih ibadah kita? Seberapa sholat kita? Seberapa puasa kita? Seberapa zakat kita? Seberapa haji kita dan amalan-amalan kita yang lain? Sebandingkah semua itu bila dibayar dengan surga Allah? Jawabannya tidak. Udahlah ibadah kita nggak seberapa, itu pun masih disertai dengan berbagai kelemahan, kekurangan, keterbatasan, dan kita pun melaksanakannya terkadang semangat, terkadang enggak, terkadang yang penting ibadah. Kemudian bagaimana kita berpikir bahwa ibadah kita ini memang pantas dibayar dengan surga Allah?
Yang mana surga itu kenikmatannya tadi sudah disebutkan, tiada tara, tiada tanding. Gak akan sebanding dengan ibadah yang kita lakukan. Kalau memang surga itu didapatkan adalah barter dengan ibadah yang kita perbuat, kita semua tidak ada yang layak masuk ke dalam surga. Ya enggak? Maka yang membuat seorang masuk ke dalam surga Allah di dalam keyakinan ahlus sunnati wal jamaah, ini perkara akidah, adalah rahmat Allah. Sedangkan orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwa manusia masuk ke dalam surga itu karena amalnya, bukan karena rahmat Allah. Ya. Orang-orang Mu'tazilah Qadariyah mengatakan karena Allah tabaraka wa ta'ala sudah memerintahkan mereka untuk taat kepadanya, maka wajib bagi Allah untuk membayar mereka dengan surganya. Ini adalah kelancangan kepada Allah. Yang pertama, tidak ada yang bisa mewajibkan sesuatu kepada Allah. Yang kedua, seorang beramal pun siapa yang menggerakkan hatinya? Siapa yang memberikan hidayah kepadanya sehingga dia mau beramal? Allah. Yang ketiga, kenikmatan-kenikmatan surga itu tidak akan sebanding dengan amal perbuatan seorang hamba. Maka yang membuat seorang hamba masuk ke dalam surga Allah adalah rahmatnya, bukan amalan hamba tersebut. Dan yang pasti dalam hal ini datang di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalihi. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk ke dalam surga Allah karena amalnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala ant, bagaimana denganmu ya Rasulullah? Beliau menjawab, wala ana, aku pun tidak masuk surga karena amalku. Illa anna Allah yataghammaduni birahmatin minhu wa fadl. Hanya saja Allah telah meliputi aku dengan kasih sayangnya dan kemuliaannya. Maka dari sini para ulama mengatakan apa? Yang membuat seorang hamba masuk ke dalam surga adalah rahmat Allah, bukan amalannya. Tapi untuk dia mendapatkan rahmat Allah, sebabnya adalah amal perbuatannya. Jadi urutannya seperti itu. Ya. Yang membuatnya masuk ke dalam surga adalah kasih sayang Allah, tapi untuk mendapatkan kasih sayangnya dia membutuhkan sebab. Apa sebabnya? Yaitu amal perbuatannya di dalam ibadahnya ketika di dalam kehidupan dunia ini dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, maka pertanyaan yang berikutnya, kalau yang membuat seorang hamba itu masuk ke dalam surga adalah rahmat Allah, lalu untuk mendapatkan rahmatnya dia membutuhkan sebab, dan sebabnya adalah amalnya. Pertanyaannya adalah, amal apa yang paling pokok untuk kita bisa mendapatkan kasih sayang Allah sehingga kita layak masuk ke dalam surganya? Tauhid, bukan salat. Syarat yang paling pokok sebelum salat adalah tauhid. Ya, menghamba, mengabdi totalitas untuk memberikan hidup dan mati bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid ini karena saking dahsyatnya membuat seseorang terkadang melakukan amalan kecil, tapi amalan kecil itu membuatnya masuk ke dalam surga Allah. Ada contohnya? Ada. Siapa yang bisa mendatangkan contohnya? Ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hah?
Itu dalam pembahasan jangan meremehkan kebaikan. Sekecil apapun akan membawa keberkahan dari Allah. Apa contohnya? Bukan. Seorang yang datang di dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala rajulun al-jannah li'annahu yumitul adza 'anit tariq. Qala la yu'dzil mu'minin. Beliau mengatakan ada seseorang yang masuk surga karena dia menyingkirkan gangguan dari jalan. Dia mengatakan pada dirinya, karena saking tulusnya dia dan saking kuat tauhidnya kepada Allah, sehingga dia mengatakan jangan sampai ada duri yang menyakiti kaum mukminin. Ya, ini bentuk loyalitas kepada Allah dan orang-orang yang beriman kepadanya. Karena saking tulusnya dia untuk Allah, dia tidak ingin ada orang-orang yang beriman kepada Allah disakiti oleh apapun, walaupun oleh sebuah duri. Maka karena sebab ini amalannya kelihatan kecil. Ya, semua orang bisa menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, orang besar, anak kecil, orang tua, orang muda, semuanya bisa, laki, perempuan. Tapi apakah semua yang bisa menyingkirkan gangguan dari jalan masuk ke dalam surga? Jawabannya tidak. Lalu apa yang membedakan orang ini? Kok bisa dia karena menyingkirkan gangguan dari jalan dia masuk ke dalam surga? Nah, ketauhidannya kepada Allah, keikhlasannya, ketulusannya kepada Allah. Karena saking ikhlasnya, saking tulusnya dia, saking kuat tauhidnya kepada Allah, dia tidak ingin ada yang menyakiti orang-orang yang beriman kepada Allah, walaupun hanya sebuah duri. Ya, ini yang membuat dia masuk ke dalam surga. Ada juga peristiwa lain, seorang yang lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, hadzal rajul min ahlil jannah. Orang ini penduduk surga. Lalu sebagian sahabat mengikuti orang ini ke rumahnya, bahkan sampai minta izin untuk bisa menginap di rumahnya beberapa hari. Setelah dia beberapa hari berada di rumahnya, ternyata orang ini tidak melakukan suatu amalan yang hebat dari sisi sholatnya, puasanya, atau yang lain. Maka sahabat ini bertanya kepada orang tersebut, apa yang membuatmu engkau dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang penduduk surga? Dia pun mengatakan, tidak ada yang aku amalkan, tidak ada sesuatu yang istimewa. Beliau mengamalkan seperti apa yang kebanyakan diamalkan oleh kaum muslimin pada masa itu. Hanya saja kata beliau, aku tidak pernah menyimpan niat yang buruk, simpanan hati yang tidak baik kepada seorang pun di antara kaum mukminin. Hatinya bersih, nggak ada iri, nggak ada hasad, nggak ada keinginan buruk, nggak ada keinginan bersaing dan sebagainya. Hatinya betul-betul bersih kepada sesama kaum mukminin. Ini menunjukkan kekuatan tauhidnya kepada Allah. Dia hidup hanya untuk Allah dan tidak ingin menyakiti orang-orang yang beriman kepada Allah sedikit pun. Kebersihan hati ini yang membuat dia dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahlil jannah, termasuk dari penduduk surga. Itu hebatnya tauhid. Ya. Makanya kata para ulama bahwa amalan itu tergantung dengan tauhidnya, dengan niatnya, dengan keikhlasannya. Fakam min kabiratin ghiruhan niyah. Kata para ulama, betapa banyak amalan besar yang kemudian menjadi kecil nilainya di sisi Allah karena niatnya. Wa kam min saghiratin tukabbiruhan niyah. Dan betapa banyak amalan kecil menjadi besar nilainya di sisi Allah karena
niatnya. Ada satu peristiwa yang cukup menakjubkan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang di dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika keluar berperang bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum. Di antara sahabat beliau itu ada satu orang yang dikenal dengan gagah berani dan bertempur di dalam peperangan itu tanpa rasa takut. Karena saking hebatnya perjuangan orang ini di dalam berperang dengan orang-orang kafir, musyrik, sampai sahabat-sahabat pun berdecak kagum kepadanya. Sahabat-sahabat mengatakan, Masya Allah, hadzal rajul min ahlil jannah. Kata para sahabat, ini orang penduduk surga. Karena memang luar biasa pertempurannya. Gak kenal takut, dia menerobos ke barisan musuh dan menebas orang-orang kafir, orang-orang musyrik tersebut. Sehingga mereka kocar-kacir. Ini orang hebat banget dalam jihadnya. Para sahabat mengatakan ini orang termasuk penduduk surga. Sampai ucapan ini ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tahu apa reaksi Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la bal huwa min ahlin nar. Kata Nabi, tidak. Dia itu penduduk api neraka. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ngeri enggak itu? Ada orang yang sedang berjihad di jalan Allah dengan gagah berani melawan musuh-musuh Islam. Di tengah perjuangannya itu bahkan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia penduduk api neraka. Mungkin kalau ada seorang yang sedang berzina di atas perut pelacur, kemudian dikatakan ini orang penduduk api neraka, kita masih nerima, ya enggak? Wajar, karena dia berlaku maksiat, berbuat maksiat. Lah ini orang sedang berjuang, dia mempertaruhkan nyawa dengan gagah berani tanpa rasa takut, dia melawan orang-orang kafir, musuh-musuh Islam di medan perang. Tapi dikatakan oleh Nabi, dia penduduk api neraka. Para sahabat terkejut mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada sebagian sahabat yang penasaran, kira-kira kenapa orang ini sampai diklaim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penduduk api neraka? Karena klaim seperti ini enggak mudah untuk keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti ada sesuatu yang parah pada orang ini. Maka diikuti sampai pada suatu saat ternyata orang ini terluka parah di dalam peperangan tersebut. Luka parah. Nah, di tengah luka parahnya apa yang dilakukannya? Dia nggak sabar. Maka dia ambil pedangnya, dia tusukkan ke badannya sehingga tembus. Dan dia mati dalam keadaan bunuh diri. Maka sahabat yang mengikuti orang ini tadi langsung dia kembali menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertakbir, Allahu Akbar. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah benar, telah jujur apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bunuh diri itu di dalam Islam adalah dosa besar. Orang yang matinya bunuh diri, orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan melakukan dosa yang besar. Ya. Maka lalu sahabat ini memberitakan kondisi orang tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memberikan peringatan kepada kita semua. Satu kalimat indah yang memang sepatutnya untuk kita catat dengan tinta-tinta emas. Beliau menyatakan, wa inna ahadakum, dan sungguhnya salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi'amali ahlil jannah, dia benar-benar beramal dengan amalan penduduk surga. Ingat, amalannya amalan penduduk surga. Fima yabdulin nas. Ini kunci dari kejadian ini. Dia beramal dengan amalan penduduk surga
menurut yang tampak oleh manusia. Orang melihatnya Masya Allah, ini luar biasa, ya, mujahid, pejuang Islam, ya, apalagi jihadnya tanpa mengenal rasa takut. Semua orang berdecak kagum menurut penilaian manusia. Tapi siapa yang tahu hatinya? Siapa yang tahu niatnya? Siapa yang tahu maksudnya? Itu bahayanya ketika kita menyelisihi tauhid dan keikhlasan kepada Allah. Ya. Maka kata Nabi, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah, dan salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk surga, fima yabdulin nas, menurut yang tampak oleh manusia, wa huwa min ahlin nar, padahal sungguhnya dia termasuk dari penduduk api neraka. Apa yang membuatnya menjadi penduduk api neraka padahal amalannya amalan penduduk surga? Tauhid yang ada di dalam hati. Ketika tauhid itu hilang, keikhlasan itu lenyap dari hati, lalu amalan itu diinginkan dengannya adalah perkara-perkara yang selain Allah, amalan mulia itu menjadi kemurkaan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Orang kalau masuk api neraka karena dia berbuat maksiat, lumrah. Karena kekafirannya atau kesyirikannya, lumrah. Tapi orang ada yang masuk ke dalam api neraka Allah. Tadi saya bilang apa? Orang yang masuk ke dalam api neraka karena kemaksiatannya atau karena kekafirannya atau karena kesyirikannya, itu perkara yang lumrah. Tapi ada orang yang masuk ke dalam api neraka karena ibadahnya, karena perjuangannya, karena dakwahnya. Itu ngeri enggak? Itu ironis. Sebabnya adalah karena kehilangan tauhid. Sebab itulah amalan yang paling terbesar, yang paling pokok membuat seorang hamba masuk ke dalam surga, dia harus punya tauhid. Itu syarat mutlak. Kalau dia kehilangan tauhid, maka tempatnya di dalam api neraka. Apalagi kalau dia jatuh ke dalam syirik yang besar, kekal di dalam api neraka Allah. Datang di dalam surat Al-Maidah ayat ke-72, firman Allah Subhanahu wa taala, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan kepadanya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat berpulangnya adalah api neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Dan sebesar-besar kezaliman adalah syirik. Jadi ketika kita melihat kaum muslimin yang bergelimang dengan perbuatan-perbuatan syirik, ya, sehingga kita keras dalam mengingkarinya, kita serius di dalam mencegahnya, itu bukan karena kita benci kepada mereka. Kita sayang, kita kasihan. Ya Allah, dia menyangka dia sudah berbuat yang baik, dia menyangka dia telah menyimpan pahala di sisi Allah. Dia nggak tahu kalau ternyata di akhirat kelak bisa jadi amalan syiriknya itu yang membuat dia masuk ke dalam api neraka Allah. Maka sebesar-besar amalan yang membuat seorang hamba masuk ke dalam surga adalah tauhid. Ya, mungkin kita berhenti dulu sampai di sini karena sudah ini isyarat azan. Baik. Kita lanjutkan setelah azan sebelum kita sholat. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-muadzin yu'adzin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit sebelum kita sholat. Jadi amalan yang paling pokok dan yang paling terbesar membuat seorang hamba masuk ke dalam surga Allah adalah mentauhidkannya, mengikhlaskan seluruh ibadah
dan juga penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harapan yang paling kita inginkan tentunya masuk ke dalam surga Allah itu tanpa hisab dan tanpa azab. Sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita terlambat untuk masuk ke dalam surga sehingga kita disiksa oleh Allah terlebih dahulu di dalam api nerakanya, karena kekuatan tauhid kita kurang. Ketika kekuatan tauhid itu kurang, tidak mampu menyelamatkan kita dari api neraka Allah, sehingga kalimat la ilaha illallah yang kita punya tidak kuat, tidak berat timbangannya untuk mengalahkan timbangan dosa-dosa kita, yang barangkali kita belum sempat bertaubat daripada dosa-dosa tersebut. Ini akan membuat kita terjerongkok, terjerembab, terjerumus di dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala apabila Allah tidak berkehendak mengampuni kita. Lalu bagaimana supaya kita bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tidak tersentuh oleh api neraka sama sekali? Kita harus mempunyai kekuatan tauhid yang cukup, yang sempurna. Karena masing-masing kita ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama dia muslim, mukmin, dia punya satu kartu tauhid yang bertuliskan la ilaha illallah, yang nanti di hari kiamat akan ditimbang. Seperti dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, di mana ada seseorang yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam mempunyai 99 gulungan, yang masing-masing gulungan itu kalau dibentangkan sejauh mata memandang, dan isinya adalah perbuatan-perbuatan dosa yang dicatat oleh malaikat. Jumlahnya ada 99 gulungan. Sehingga hamba ini ditanya oleh Allah, apakah engkau masih punya satu kebaikan? Dia katakan tidak. Dia sudah yakin bahwa dirinya akan binasa di dalam api neraka Allah. Maka Allah mengatakan kepadanya, hari ini engkau tidak akan pernah dizalimi. Maka dikeluarkan sebuah bitaqah, sebuah kartu, bertuliskan la ilaha illallah. Maka diletakkanlah kartu yang bertuliskan la ilaha illallah ini pada satu anak timbangan. Sementara 99 gulungan yang isinya semua adalah dosa perbuatannya diletakkan pada anak timbangan yang lain. Maka Nabi SAW mengatakan fatashatis sijillat, ternyata lembaran gulungan-gulungan tersebut lebih ringan dibandingkan sebuah kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Ya, ternyata tauhidnya mempunyai kekuatan yang bisa mengalahkan timbangan dosa-dosanya. Kata para ulama di dalam pembahasan Kitabut Tauhid bahwa tidak semua orang yang mempunyai kartu ini, kekuatan kartunya bisa mengalahkan berat timbangan dosa-dosanya. Ya. Maka seorang hamba membutuhkan untuk senantiasa menggali perkara-perkara tauhid, ya, menjiwainya, bahkan mengaplikasikannya di dalam kehidupan. Akan datang ujian-ujian kehidupan dari Allah untuk menguji kualitas tauhidnya. Kita sebagai manusia biasa ini nggak ada yang suci dari dosa. Setiap kita, bahkan seorang ustadz, seorang kiai, bahkan seorang ulama, syekh, kalau kita teropong dengan mikroskop untuk melihat dosa-dosanya akan kelihatan semua. Kita nggak akan menyangka dia melakukan dosa perbuatan itu. Karena kita ini manusia, orang yang lemah, tempatnya dosa dan kesalahan. Bahkan sebagian tabi'i yang mulia yang bernama Muhammad bin Wasi' rahimahullah
mengatakan, "Lau anna lidz-dzunubi raihah lama qadirtum an tajlisu 'indi." Kalau seandainya dosa-dosa itu mempunyai bau, niscaya kalian tidak akan mampu duduk di sampingku. Demi Allah, kalau dosa yang kita perbuat itu mengeluarkan bau, nggak ada seorang pun di antara kita yang sanggup duduk di samping saudaranya yang lain, karena banyak dosa-dosa kita, banyak kesalahan-kesalahan kita. Kalau seandainya masing-masing dosa dan kesalahan itu punya bau yang busuk, mungkin masjid ini entah seperti apa baunya, ya. Tapi karena kasih sayang Allah, dosa tidak Allah berikan mempunyai bau, sehingga kita merasa suci, kita merasa bersih, kita merasa saleh, ya. Maka kita butuh kekuatan tauhid. Jangan pernah berhenti untuk terus menggali perkara-perkara tauhid secara ilmu dan pengamalan. Kalau kita sudah ngerti sedikit atau banyak, sampaikan kepada orang lain dengan cara yang baik. Dengan harapannya apa? Kalau kita mempunyai tauhid yang kuat, tauhid yang sempurna di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita berharap kita tidak mengalami hisab yang berat dan kita tidak terkena oleh azab Allah di dalam api nerakanya. Masuk surga pada gelombang yang pertama, ya, bi ghairi hisabin wala azab, tanpa hisab dan tanpa azab. Datang di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa dari umatku akan ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Berapa jumlahnya? 70.000 orang. Datang dalam riwayat Al-Imam Ahmad, tambahan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fastazattu rabbi." Aku minta tambahan kepada Tuhanku, fazadani, maka Tuhanku menambahkan jumlahnya kepadaku, ma'a kulli sab'ina alfin sab'ina alfan. Ya, Allah menambahkan pada setiap jumlah 1.000 orang ditambahkan 70.000 yang lainnya. Berarti berapa semua? Ada yang ini kuliah di Fakultas Ekonomi atau di akuntansi mestinya tahu ya. Berarti berapa itu? Berapa perkaliannya? Berarti 70.000 kali berapa? Kali 70. Ya enggak? Kan pada setiap jumlah 1.000 ditambahkan 70.000 yang lain. Berarti 70 kali 70. Kok 70.000 kali 70.000? 70.000 kali 70. Bukan pada setiap satu orang ditambahkan 70.000. Pada setiap 1.000 ditambahkan 70.000. Berarti 70.000 kali 70. Kok 7.000? Kan pada setiap bilangan 1.000. Masya Allah. Tapi itu nggak penting. Mau jumlahnya berapapun, kalau Anda nggak masuk di dalamnya ya nggak ada nilainya gitu. Yang paling penting itu sekarang adalah bagaimana kita bisa masuk ke dalam golongan tersebut. Caranya bagaimana? Terakhir Nabi mengatakan, ini para sahabat berdiskusi nih, seperti kita berdiskusi. Ketika Nabi mengatakan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Semalaman suntuk mereka berdiskusi tentang ilmu ini. Siapa kira-kira orangnya? Ya. Intinya terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada para sahabatnya dan mengatakan, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Minta diruqyah. Ya. Karena itu mengurangi kesempurnaan tauhid. Kalau ada orang lain kepingin meruqyah dia nggak ada masalah, tapi kalau dia yang minta, tidak. Karena dia bergantung sempurna kepada Allah. Itu bentuk kesempurnaan tawakal kepada Allah. Tidak minta diruqyah,
Tidak minta diobati dengan cara kei. Kei itu adalah pengobatan tradisional kuno yang sudah dikenal sejak masa jahiliyah, di mana seorang yang sakit maka akan dinyos. Apa dinyos itu? Ya, ditempelkan dengan besi panas pada salah satu urat yang ada di tubuhnya untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Itu diistilahkan dengan kei. Wala yaktawun, mereka tidak melakukan pengobatan dengan cara kei, karena kesempurnaan tauhidnya dia bergantung dan bersandar hanya kepada Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun, dia tidak melihat nasib baik dan buruk karena sesuatu yang dilihatnya atau karena sesuatu yang didengarnya. Sebab baik dan buruk datangnya dari Allah, bukan karena sesuatu yang kita lihat atau sesuatu yang kita dengar. Dan yang terakhir, nah ini intinya, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka senantiasa bersandar, bergantung, berpasrah hanya kepada Tuhan pencipta mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, ini orang-orang yang sempurna tauhidnya, ya, sehingga dengan kesempurnaan tauhid ini mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Berapa mereka jumlahnya? 4.900.000. Ala kulli hal, berapapun jumlahnya, ya kalau segitu, jumlahnya banyak atau sedikit? Berapa jumlah umat Nabi dari awal sampai datangnya hari kiamat? Nggak kehitung kan? Barangkali triliunan, bahkan mungkin biliunan. Nggak bisa kita ngitungnya. Tapi kalau cuma 4.900.000, ya udahlah. Jumlahnya nggak penting. Yang penting bagaimana kita menyempurnakan tauhid kepada Allah, supaya kita bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya sudahi. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.